Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ayyuhal ikhwa at-talabah, para santri sekalian, santri pesantren Intan Ilmu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 16 Zulhijjah 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 6 Agustus tahun 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk duduk bersama, untuk bermajelis ilmu, untuk belajar salah satu di antara ilmu-ilmu yang ada dalam agama Islam ini. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan juga kepada umat beliau hingga datangnya hari kebangkitan kelak. Sebelum kita mulai, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan juga sifat-sifatnya yang ulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, dengan nama-namamu yang maha indah dan juga sifat-sifatmu yang maha tinggi dan sempurna, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan juga amalan yang kita lakukan semoga senantiasa Engkau terima ya Allah, sehingga menjadi pemberat timbangan amal kita pada hari kiamat. Para ikhwas sekalian yang semoga dimulakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mulai belajar dari pelajaran tafsir. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang harus kita ketahui bersama. Yaitu yang pertama adalah apa itu ilmu tafsir. Ya, ilmu tafsir adalah ilmu yang mempelajari makna dan kandungan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu tafsir adalah ilmu yang mempelajari makna dan kandungan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya ilmu tafsir sangat penting. Kenapa? Ya, karena seseorang tidak akan bisa mengamalkan isi Al-Quran dengan baik kecuali dia memahami makna dan kandungan serta tafsir dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ya, seseorang tidak akan bisa mengamalkan isi Al-Quran dengan baik kalau dia tidak bisa memahami apa yang dikandung oleh Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu diturunkan, tujuan utamanya adalah untuk diamalkan. Tujuan utama Al-Quran diturunkan adalah untuk diamalkan isi kandungannya. Bukan hanya sekedar untuk dibaca. Ya, subhanallah, kita mungkin takjub ya dengan kondisi umat Islam saat ini, ya, di mana para orang tua, para lansia, ya mereka bersemangat untuk mempelajari hukum-hukum bacaan, ya hukum tajwid, hukum makharijul huruf, supaya mereka bisa membaca Al-Quranul Karim. Ya, itu adalah pemandangan yang sangat menyenangkan bagi kita. Akan tetapi jangan lupa pula untuk mempelajari makna, ya, dan kandungan daripada
Al-Quran. Ya, karena tadi sudah dijelaskan bahwasanya seseorang tidak akan bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran kalau dia tidak memahami makna itu tersendiri dari Al-Quran tersebut. Ya, kita tidak mengingkari ya, tentang keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Nabi SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah." Ya, barang siapa yang membaca satu huruf ya, dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalih, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Ya, ini adalah keutamaan yang luar biasa apabila kita membaca Al-Quranul Karim. Ya, akan tetapi tujuan utama diturunkannya Al-Quran adalah bukan untuk dibaca, bukan hanya sekedar untuk dibaca, akan tetapi diamalkan isi yang ada di dalam Al-Quran. Dan seseorang tidak akan bisa dengan baik mengamalkan isi Al-Quran kalau dia tidak memahami makna dan kandungan dari Al-Quran itu sendiri, yaitu dengan mempelajari tafsirnya. Ya, oleh karenanya salah seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad, ya, beliau mengatakan bahwasanya innama unzilal kitabu au innama unzilal Qur'anu liyu'mala bih. Ya, sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan untuk diamalkan. Fattakhadan nasu qira'atahu amalan. Ya, akan tetapi manusia menjadikan qiraatul Quran atau membaca Al-Quran itu malah sebagai amalan sehari-hari. Ya, ini adalah sesuatu yang beliau sayangkan. Ya, karena Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca, akan tetapi dipahami makna dan kandungannya, kemudian lebih dari itu adalah diamalkan. Baik, para santri sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang akan kita pelajari adalah tafsir juz amma. Yang akan kita pelajari adalah tafsir juz amma. Kenapa tafsir juz amma? Ya, karena tafsir juz amma atau juz yang ke-30 dari Al-Quran ini adalah juz yang sangat penting. Ya, karena di dalam juz amma ini berisi surah-surah yang banyak dihafalkan oleh kaum muslimin. Ya, sungguh sayang apabila seseorang muslim dia itu hafal, ya, akan tetapi dia tidak paham apa yang dia hafalkan, apa yang dia baca. Maka itu tentu sesuatu yang sangat disayangkan. Ya, sesuatu yang sangat disayangkan. Ya, terlebih antum, ya, masya Allah, antum di antara antum mungkin kebanyakan daripada antum sudah hafal juz amma. Ya, maka ini kesempatan antum semuanya ya untuk mempelajari makna ya dan juga kandungan yang ada di dalam tafsir juz amma. Ya, sehingga dengan kita mengetahui makna yang ada di dalam kandungan Al-Quran itu, ya, juz amma itu, maka semakin menghadirkan ya kekhusyuan ketika kita membacanya. Ya, mungkin kalau sebelumnya antum nggak paham, ya antum hanya sekedar membaca. Ya, nanti ketika antum sudah mulai mempelajari ya surat demi surat yang ada di dalam juz amma ini atau juz 30 ini, ya antum paham, ya semakin meresapi ketika membaca. Dan tafsir juz amma ini sangat penting dikarenakan sering menyebutkan perkara-perkara yang berkaitan dengan pokok-pokok akidah. Ya, pokok-pokok akidah agama Islam. Ya, seperti iman kepada Allah. Kemudian yang kedua, iman kepada Rasulullah. Kemudian yang ketiga, berisi tentang iman kepada hari akhir. Ya, maka nanti ketika kita
sudah mempelajari ya surah demi surah, kita akan banyak mengetahui bahwasanya di situ Allah Subhanahu wa taala banyak berbicara tentang hari kiamat. Bagaimana kejadian hari kiamat, ya bagaimana orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Ya, maka mempelajari tafsir juz amma ini sangat penting. Karena yang dipelajari adalah pokok-pokok akidah di dalam agama Islam yang berkaitan dengan keimanan seorang mukmin. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, dan juga iman kepada hari kiamat. Ya, kemudian perlu diketahui ya bahwasanya surah atau ayat yang ada di dalam juz amma ini kebanyakannya adalah surah-surah makkiyah. Ya, surah makkiyah. Ya, jadi surat atau ayat yang ada di dalam Al-Qur'an itu terbagi menjadi dua. Ya, dilihat dari waktu diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, walaupun mungkin secara lafaznya, ya secara tulisan mungkin lebih mendekati kepada tempat. Ya, jadi surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu ada dua. Ya, yang pertama adalah surah makkiyah, ayat atau surah makkiyah. Yang kedua ayat atau surah madaniyah. Ya, kalau kita melihat tulisannya ya atau secara lafaznya, maka ini lebih dekat kepada tempat. Ya, akan tetapi yang lebih benar adalah sesuai dengan waktu. Ya, kenapa? Karena ada sebagian ayat dan surat yang dia itu turunnya di kota Mekah. Ya, akan tetapi surah atau ayat tersebut tergolong surat madaniyah. Demikian pula sebaliknya, ada surat atau ayat yang turun di kota Madinah. Ya, akan tetapi dia tergolong surat makkiyah. Ya, jadi penggolongan ayat atau surat sesuai dengan waktu diturunkannya ini lebih tepat. Ya, yang pertama tadi adalah apa? Surah makkiyah atau ayat-ayat makkiyah. Apa itu ayat-ayat makkiyah atau surah makkiyah? Ya, ayat atau surah makkiyah adalah ayat atau surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebelum beliau hijrah. Ya, sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Ya, jadi selama beliau tinggal di kota Mekah, ya selama kurang lebih 13 tahun, maka surah atau ayat yang turun ya sebelum Nabi SAW berhijrah, maka itu dinamakan surah atau ayat makkiyah. Ya, kemudian yang kedua adalah ayat atau surah madaniyah. Ya, maka kebalikan dari yang pertama. Ya, ayat atau surah madaniyah adalah ayat atau surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad berhijrah. Ya, setelah Nabi Muhammad berhijrah ke kota Madinah, kemudian turun ayat atau surat kepada Nabi Muhammad SAW, maka surat atau ayat tersebut tergolong surah madaniyah. Ya, jangan terbalik-balik ya, jangan terbalik-balik. Ya, jadi penggolongan ayat atau surah itu ada dua, berdasarkan waktu diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah ayat atau surah makkiyah, yaitu ayat atau surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah. Yang kedua adalah ayat atau surah madaniyah, yaitu ayat atau surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah.
Ya, nanti kita akan sebutkan contoh-contohnya. Contoh surat yang dia itu turun di kota Mekah, akan tetapi dia tergolong surah Madaniyah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya penggolongan surat atau ayat berdasarkan waktu diturunkannya itu lebih tepat daripada digolongkan berdasarkan tempatnya. Ya, waktunya lebih pas, lebih tepat daripada tempatnya. Ya, kita sebutkan di sini ada contoh ya, ayat atau surat yang dia turun di kota Mekah. Ya, akan tetapi dia tergolong ayat atau surah Madaniyah. Ya, contohnya adalah surah An-Nasr. Ya, surah An-Nasr. Ya, insya Allah kita semua sudah hafal. Ya, surat An-Nasr. Surat yang ke-110 ya, dari Al-Quran. Ya, surat yang ke-110 dari surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Yang artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ya, kemenangan yang dimaksud di sini Al-Fath, yang dimaksud di sini adalah Fathu Makkah. Ya. Dan kamu lihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Maka bertasbihlah dan memujilah Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha penerima taubat. Ya, surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Ya, lebih tepatnya yaitu di Mina. Ya, ketika Nabi SAW berada di hari-hari tasyrik ketika haji wada. Ya, haji wada adalah haji terakhir Nabi SAW, haji pertama dan haji terakhir Nabi SAW. Ya, maka surah An-Nasr ini turun ketika Nabi berada di kota Mekah. Ya, akan tetapi surah ini tergolong surah Madaniyah. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW telah berhijrah. Ya, telah berhijrah. Ya, setelah beliau berhijrah, beliau SAW melakukan haji, kemudian turunlah ayat atau surat ini. Ya, maka surat ini tergolong surah Madaniyah. Ya, karena diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Kemudian ada lagi contoh berikutnya, yaitu ayat dari surat Al-Maidah ayat ketiga. Ayat ketiga dari surat Al-Maidah. Ya, yang berbunyi, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina." Ya, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, ya, yaitu agama Islam. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwasanya agama Islam ini telah sempurna. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh juga ditambah-tambahi. Kemudian wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku juga sempurnakan nikmat-nikmatku atas kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Ya, jadi ini juga merupakan dalil bahwasanya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Ya, adalah agama Islam. Ya, maka ayat ketiga dari surat Al-Maidah ini, ya, sekalipun dia turun di padang Arafah di Mekah, ya, tatkala Nabi SAW mengadakan haji wada, ya, akan tetapi ayat ini tergolong ayat Madaniyah. Ya, karena Nabi SAW sudah berhijrah ke kota Madinah. Ya, ke kota
Madinah. Maka ayat ini tergolong ayat Madaniyah. Karena diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah. Ya, jadi sudah jelas insya Allah, jangan terbalik-balik lagi. Ya, jangan terbalik-balik lagi. Ya, jadi tadi ada 2 surah Makkiyah atau ayat Makkiyah, kemudian yang kedua ayat atau surah Madaniyah. Ya, Makkiyah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi berhijrah. Madaniyah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Nah, dan adapun surat-surat yang ada di dalam juz amma, ya kebanyakannya adalah surah Makkiyah. Ya, kebanyakannya adalah surah Makkiyah, ya karena banyak ya konsentrasi daripada juz amma ini banyak membicarakan tentang pokok-pokok akidah dan iman. Ya, pokok-pokok akidah dan iman. Inilah yang pertama kali didakwakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di kota Mekah, ya selama 13 tahun. Beliau berdakwah di sana. Kemudian beliau berhijrah ke kota Madinah dan tinggal di kota Madinah selama 10 tahun. Ya, 10 tahun. Ya, mungkin itu sedikit mukadimah ya atau pendahuluan tentang ilmu tafsir ya, dan juga kenapa kita mempelajari tafsir juz amma. Ya, kalau dirangkum tadi bahwasanya ilmu tafsir sangat penting. Ya, karena ilmu tafsir adalah ilmu yang mempelajari tentang makna dan kandungan dari Al-Qur'an. Ya, karena Al-Qur'an diturunkan, tujuan utama diturunkan Al-Qur'an adalah untuk diamalkan. Dan seseorang tidak akan bisa mengamalkan Al-Qur'an dengan baik ya kalau dia tidak memahami makna dan kandungan dari Al-Qur'an itu sendiri. Maka caranya untuk bisa memahami makna dan kandungan dari Al-Qur'an adalah dengan mempelajari tafsirnya. Ya, mempelajari tafsirnya. Kemudian kenapa kita mempelajari tafsir juz amma? Ya, yang pertama bahwasanya tafsir juz amma atau tafsir juz 30 ini banyak dihafal oleh kaum muslimin. Ya, bahkan sering ya dibacakan ketika sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Jadi sangat disayangkan kalau seandainya hanya sekedar menghafal, ya hanya sekedar dibaca, tapi tidak tahu maknanya. Ya, jadi akan berbeda ketika seseorang yang hanya sekedar membaca dengan orang yang membaca tapi dia mengetahui maknanya akan berbeda. Orang yang tahu maknanya, tahu isi kandungan Al-Qur'an yang dibacanya, dia akan meresapi. Ya, dia akan merasa khusyuk. Ya, kemudian dengan tidak sadar akan bertetes air matanya. Ya, karena dia paham, mungkin baca surat yang dibaca itu berkaitan dengan apa? Dengan neraka, dengan hari kiamat. Ya, karena dia paham. Ya, oleh karenanya maka mempelajarinya ya penting. Mempelajari tafsir Al-Qur'an itu penting. Ya, sebagai sarana untuk kita bisa mengetahui makna dan kandungan isi Al-Qur'an sehingga kita bisa mengamalkan isi Al-Qur'an itu dengan baik. Ya, kita lihat banyaklah ya orang-orang di luar mungkin sering membaca Al-Qur'an tentang apa? Tentang wajibnya mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh ya di dalam diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada suri toladan yang baik. Ya, maka orang yang paham ya tentang makna dan kandungannya, maka dia akan benar-benar mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari cara beragamanya, ya kemudian dari cara berpakaiannya, kemudian dari akhlak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak hanya diambil dari apa akhlaknya aja, ya, tapi cara berpakaiannya, cara berakhlaknya, cara beragamanya, maka akan diambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak juga orang mungkin banyak yang hafal tentang ayat-ayat hijab, ya perintah hijab, bahwasanya seorang
muslimah itu harus menutup auratnya. Akan tetapi banyak di luaran sana, karena mereka tidak paham ya tentang makna dan isi kandungan dari ayat tersebut, ya mereka hanya mendengarkan begitu saja. Ya, tidak mengamalkan daripada ayat tersebut. Baik, para ikhwah sekalian, para at-thalabah, para santri sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita memulai surah, sebelum kita memasuki surah untuk mempelajari tafsirnya, ya ada satu ungkapan dari seorang ulama yang sangat terkenal. Ya, beliau padahal ulama yang terkenal. Beliau ulama yang produktif, yang melahirkan karya-karya tulisan yang sungguh luar biasa. Akan tetapi beliau merasa menyesal. Ya, karena ketika beliau masih hidup, ya kebanyakan waktunya tidak digunakan untuk mempelajari, untuk memahami isi daripada kandungan Al-Quran. Ya, ini teguran buat antum-antum semuanya. Ya, antum yang masih muda, Masya Allah, ya, antum masih umur belasan tahun. Ya, maka jangan sampai menyesal nanti ketika sudah tua. Ya, ulama ini padahal ulama yang terkenal. Ya, beliau produktif, ya menghasilkan karya-karya yang ilmiah. Ya, akan tetapi memang konsentrasi beliau ketika menulis itu tentang akidah dan juga tentang fikih. Ya, beliau menyesal karena di akhir kehidupan beliau baru beliau lebih mendalami menulis tentang tafsir Al-Quran. Ya, nama beliau adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama yang terkenal. Ya, tentang keilmuan beliau. Banyak sekali ulama-ulama yang memberikan pujian kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, di antaranya Imam Zahabi. Banyak sekali memuji Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, beliau rahimahullah taala mengatakan, wa nadimtu ala tadyi'i aksar awqati fi ghairi ma'anil Quran. Kata beliau rahimahullah taala, dan aku menyesal karena menghabiskan kebanyakan waktuku pada hal-hal selain memahami makna-makna atau tafsir Al-Quran. Ini seorang ulama yang besar. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, padahal kalau kita melihat beliau itu banyak sekali ya produktif menulis buku-buku. Ya kan, tetapi beliau menyesal karena ketika di akhir-akhir hayat beliau baru beliau mulai menulis tentang makna-makna Al-Quran. Ya, beliau juga memiliki tafsir-tafsir Al-Quran. Ya, akan tetapi sedikit karena beliau mendalami itu ketika beliau sudah mau meninggal. Ya, ketika beliau di penjara. Ya, kehidupan beliau banyak di penjara. Ya, ketika beliau mau meninggal baru beliau mulai menulis tentang tafsir Al-Quran, tentang makna Al-Quran. Beliau menyesal. Ya, nadim tuh. Aku sungguh-sungguh menyesal ala tadyi aksari awqati fi ghairi ma'anil Quran. Ya, karena telah menghabiskan sebagian besar waktuku ya dalam hal-hal selain mendalami makna Al-Quran. Ya, maka ini teguran ya bagi kita semua yang masih muda, apalagi para santri-santri sekalian, hafizakumullah, yang masih usianya belasan tahun. Maka ini kesempatan buat antum ya untuk mempelajari Al-Quran. Jangan sampai menyesal. Ya, jangan sampai menyesal. Baik para santri sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Tafsir surah An-Nas. Ya, jadi kita mulai dari belakang. Ya, kita mulai dari belakang. Dari belakang tafsir juz ammah. Ya, dari juz ammah yaitu surat An-Nas. Bukan dari awal. Kalau dari awal itu adalah
surah An-Naba. Ya, awal juz amma itu adalah surah An-Naba. Ya, kita mulai dari belakang. Dari akhir juz ke-30 atau juz amma, yaitu surah An-Nas. Ya, surah An-Nas. Ya, surah An-Nas adalah surah yang ke-114 di antara surah-surah yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, terdiri dari 6 ayat. Ya, dan arti daripada An-Nas adalah manusia. An-Nas artinya adalah manusia. Ya, kemudian surah ini tergolong surah Madaniyah. Ya, surah ini tergolong surah Madaniyah. Artinya bahwasanya surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Berhijrah ke kota Madinah. Baik. Sebelum kita masuki ya tafsir satu persatu dari ayat yang ada di dalam surah An-Nas ini, ya mungkin Ustadz minta ada satu siapa yang mau baca surat An-Nas ini. Siapa yang mau baca? Siapa? Angkat tangannya. Yang mau baca angkat tangan. Nggak ada. Nggak ada yang mau pahala. Ya, kita tadi sudah sebutkan bahwasanya keutamaan membaca Al-Qur'an. Bahwasanya satu huruf saja itu akan dilipat gandakan menjadi berapa? 10 pahala. Ya, 10 pahala. Antum bayangin, ya, surat An-Nas ini ada berapa? Ada berapa huruf? Maka akan dikalikan menjadi 10 kelipatannya. Ya, kalau seandainya ada 30 huruf, maka akan dilipat gandakan menjadi berapa? 300 pahala. Silakan siapa? Muhammad Hadi Ulia. Ya, Muhammad Hadi Ulia, dia angkat tangan. Silakan, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, jazakallahu khairan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas apa yang telah dibacakan oleh saudara kita Muhammad Hadi Ulia ya, dengan pahala yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para santri sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, di awal surat An-Nas ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas." Ya, katakanlah. Ya, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Qul, katakan wahai Muhammad, a'udzu birabbin nas. Ya, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, yaitu sembahan manusia. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung dari godaan setan. Ya, dengan 3 sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama adalah Rabb.
Ya, Rob itu memiliki setidaknya 3 makna. Ya, Rob itu memiliki setidaknya tiga makna. Yang pertama adalah pencipta, Al-Khaliq. Ya, Al-Khaliq. Kemudian makna yang kedua adalah Al-Mudabbir. Ya, atau Al-Malik, yang menguasai. Ya, yang pertama tadi adalah Al-Khaliq, yang menciptakan. Yang kedua Al-Malik, yang menguasai. Kemudian yang ketiga, makna dari Rabb adalah Al-Mudabbir. Apa itu Al-Mudabbir? Al-Mudabbir adalah yang mengatur. Yang mengatur. Ya, jadi makna Rabb itu setidaknya memiliki 3 makna. Yang pertama adalah Al-Khaliq, yang menciptakan. Kemudian yang kedua adalah Al-Malik, yang menguasai. Kemudian yang ketiga adalah Al-Mudabbir, yang mengatur. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Di dalam surat Al-Fatihah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rabbul Alamin. Ya, yang menciptakan alam semesta. Kemudian yang kedua, yang menguasai alam semesta. Kemudian yang ketiga, yang mengatur alam semesta. Ya, kemudian sifat Allah berikutnya yaitu adalah Al-Ilah, yaitu sesuatu yang disembah. Ya, sesuatu yang disembah. Maka pada ayat pertama dan sampai ayat ketiga ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan 3 sifat Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya, Rabb, kemudian Malik, kemudian Ilah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang selanjutnya. Di dalam ayat yang keempat. Min syarril waswasil khannas. Ya, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Ya, min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi. Ya. Pada ayat atau pada surat Al-Falaq, ya, surat setelah ini, surat An-Nas. Ya, nanti kita setelah surat An-Nas maka akan mempelajari surat Al-Falaq. Ya, di situ dijelaskan bahwasanya iblis laknatullahu alaih, ya, bersumpah bahwasanya ingin menyesatkan seluruh manusia. Ya, ingin menyesatkan seluruh manusia. Ya, ingin menyesatkan seluruh manusia. Maka Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari setan atau iblis ini. Dari setan atau iblis ini. Ya, kita tahu sifat iblis. Ya, dia itu disifati dengan al-khannas. Ya, di dalam ayat ini disifati dengan al-khannas, yang secara bahasa artinya adalah ar-roja, ya, yang selalu kembali. Ya, makanya kaum muslimin, kaum mukminin, tatkala setan atau iblis tatkala mendengarkan azan, ya, mereka lah lari terbirit-birit. Ya, ketika mendengarkan azan, mereka lari terbirit-birit. Ya, akan tetapi setelah adzan selesai dikumandangkan, mereka akan kembali. Ya, mengganggu manusia, ya, ketika sholat. Ya, karena memang ini tujuan daripada iblis. Ya, mereka
akan senantiasa berusaha untuk menyesatkan manusia, menjadikan manusia lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka sedang sholat, ya, akan tetapi mereka akan dibuat lalai oleh iblis atau setan. Makanya di dalam surat ini atau ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensifati iblis dengan khannas, ya, yang bersembunyi. Ya, yang maknanya adalah ar-roja, dia selalu kembali. Ya, kemudian setan atau iblis ini senantiasa, ya, mendatangkan khayalan, ya, memberikan angan-angan kepada hati seseorang, ya, sehingga manusia ini senantiasa bernafsu, ya, senantiasa bernafsu, ya, akhirnya lupa terhadap, ya, bahaya maksiat. Ya, dan juga setan pintar, ya, dia bisa menutupi akibat buruk dari maksiat yang dilakukan oleh manusia. Ya. Karena keburukan, ya, kemaksiatan, sesuatu yang menjurus kepada neraka itu senantiasa dibuat indah oleh setan. Ya, dibuat indah oleh setan. Akan tetapi sesuatu yang mendatangkan atau mengantarkan seorang muslim kepada surga Allah Subhanahu wa taala itu akan dibuat seolah-olah itu sesuatu yang tidak mengenakan. Ya, tidak mengenakan. Dan itulah tujuan daripada iblis, ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji siapa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya, ayat yang kelima. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ya, membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ya, menjadikan manusia was-was. Ya, yang akhirnya baik dibuat buruk oleh iblis. Yang tadinya buruk diperindah menjadi baik oleh iblis. Ya, banyak sekali godaan yang dilakukan oleh setan, yaitu anak buah iblis. Ya, salah satunya adalah membisikkan keburukan di hati manusia. Ya, membisikkan keburukan di hati manusia. Ya, contohnya adalah setan menggambarkan keburukan menjadi sesuatu yang indah. Ya, dan menjadikan keburukan itu sebagai kebaikan. Ya, sebagai kebaikan. Ya, kemudian disemangati manusia untuk melakukan keburukan tersebut. Ya, karena dibuat indah oleh setan, akhirnya manusia tergoda. Ya, akhirnya manusia tergoda. Ya, contohnya mungkin ketika seseorang hendak mendengar azan. Ya, mendengar azan untuk sholat. Akan tetapi mungkin dia asik, ya, menonton televisi, ya, menonton atau main handphonenya. Ya, ketika datang waktu sholat azan, maka setan akan membisikkan kepada hati manusia, ya, tidak apa-apa, masih azan. Nah, ini lebih seru lagi, ya, daripada cuma sekedar azan, lebih seru menonton TV atau bermain HP. Sudah selesai. Kemudian datang lagi iqomah. Ya, setan tetap membisikkan hal-hal yang baik. Ya, sudah nggak apa-apa, iqomah. Nanti sholat bisa sendirian. Ya, masih bisa sholat sendirian. Terus seperti itu. Akhirnya dia asik tetap menonton televisi, dia asik dengan HP-nya. Akhirnya waktu sholatnya habis. Ya, seperti itulah kerjaan daripada
setan, yang dia adalah anak buah iblis. Ya, demikian juga ya, setan, ya anak buah iblis ini akan menakut-nakuti seseorang yang akan hendak melakukan kebaikan. Nah, misalkan mungkin seseorang nanti akan bersedekah, maka dia akan membisikkan, ya jangan bersedekah. Ya untuk apa bersedekah? Nanti kamu dibilang orang apa dermawan. Ya dibisukan seperti itu. Ya akhirnya ndak jadi. Ya takut riya orang ini. Ya, hanya gara-gara bisikan dari setan. Akhirnya nggak jadi untuk bersedekah. Ya dikarenakan takut riya. Ya mungkin contohnya seperti itu. Ya demikian juga ya setan akan selalu menjadikan manusia tidak bersemangat ya, dan juga menunda-nunda kebaikan. Ya. Karena memang setan ini bisa mengalir ke dalam darah manusia. Bisa mengalir ke dalam darah manusia. Makanya bisa dengan mudah setan ini menjadikan manusia itu was-was. Ya, menjadikan manusia itu malas untuk beribadah. Menjadikan manusia itu senang untuk menunda-nunda melakukan kebaikan. Ya, tapi keburukan dia semangat. Ya, dengan kemaksiatan mereka akan suka. Ya, karena setan itu bisa mengalir ke dalam darah manusia. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis, ya bahwasanya Nabi SAW itu bisa menyusup, bisa masuk ke dalam aliran darah manusia. Ya dikisahkan dari istri Nabi SAW yang bernama Sofia. Ya, Sofia, beliau mengatakan, ya bahwasanya Rasulullah SAW ketika itu sedang beriktikaf. Ketika itu sedang beriktikaf. Lalu aku mendatangi Nabi SAW. Ya, aku mengunjungi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga berbincang-bincang. Ya, kemudian ketika Sofia ingin pulang, ya beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri, kemudian mengantar Sofia. Ya, ketika di dalam perjalanan, karena waktu itu kan istri Nabi ini kan memakai hijab ya, jadi tidak ketahuan. Ketika di perjalanan ya ada 2 orang sahabat Nabi yang lewat. Ya, ada 2 orang sahabat Nabi yang lewat. Ya, kemudian ketika 2 sahabat ini melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seorang perempuan, ya karena mereka kan tidak tahu siapa perempuan tersebut. Ya, kemudian mereka mempercepat langkah mereka. Ya, kedua sahabat ini segera untuk pergi. Ya, kemudian karena Nabi khawatir terjadi fitnah, maka beliau kemudian mengatakan kepada kedua orang sahabat ini, ya pelan-pelanlah. Ya, maksudnya jangan keburu-buru, jangan juga kalian beranggapan atau suuzon. Ya, karena kata beliau bahwasanya wanita yang ada bersamaku ini adalah Sofia, yaitu istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian maka kedua orang tadi itu, ya 2 orang sahabat tadi itu mengatakan, Subhanallah wahai Rasulullah. Ya maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mungkin terbetik di dalam kedua hati sahabat ini sesuatu yang tidak baik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin mereka menganggap bahwasanya Nabi dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Ya, kemudian Nabi SAW bersabda, ya sesungguhnya setan itu menyusup dalam diri manusia melalui aliran darah. Ya, maka kata Nabi, aku khawatir sekiranya setan itu menyusupkan kejahatan ke dalam hati kalian. Ya, maka Nabi segera ya menyampaikan. Ya, kalau tidak disampaikan bisa jadi ya 2 orang sahabat tadi ya beranggapan
ya bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama wanita lain yang bukan mahramnya, ya. Ya, jadi mereka mungkin pada awalnya mereka bersuudzon ya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, kan, tapi kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya bahwasanya itu adalah istriku yang bernama Sofia, ya, yang bernama Sofia. Ya, itulah kisah di mana ya sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya setan itu bisa mengalir di dalam aliran darah manusia. Sehingga mereka dengan mudah ya setan, anak buah iblis dengan mudah akan bisa membuat manusia itu ya was-was. Mereka malas mengerjakan kebaikan, atau mungkin kalau ingin mengerjakan akan menunda-nunda kebaikan. Akan tetapi dengan kemaksiatan waliyadzubillah ya mereka dibuat semangat oleh setan. Ya waliyadzubillah. Kemudian pada ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan minal jinnati wan nas, ya, dari golongan jin dan manusia. Ya, dari golongan jin dan manusia, yaitu maksudnya adalah Nabi disuruh ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bisikan kejahatan ya yang dilakukan oleh jin dan juga manusia. Ya, kemudian penjelasan dari ayat ini ya ulama menjelaskan tentang yang dimaksud dengan jin dan manusia pada ayat ini. Ya, yang pertama, kata jin dan manusia itu kembali kepada pembisik atau penggoda. Ya, yang mana itu disebutkan pada ayat yang keempat tadi. Jadi penafsiran yang pertama, ya minal jinnati wan nas ini kembali kepada orang yang membisikkan. Ya, kembali kepada orang yang membisikkan, yaitu yang tadi min syaril waswasil khannas. Ya, min syaril waswasil khannas. Ya, yang mana bisikan itu berasal dari golongan jin dan juga golongan dari manusia. Ya, adapun manusia mungkin membisikkan secara langsung. Ya, adapun jin, ya tadi setan itu dia masuk ke dalam ya darah manusia tanpa disadari oleh manusia itu, sehingga dia akan membisikkan ya keburukan, kejelekan sehingga akan dilakukan oleh manusia. Ya, kemudian yang kedua, ini penjelasan yang pertama bahwasanya minal jinnati wan nas kembali kepada pembisik, kepada orang yang membisikkan. Ya, jadi kejelekan itu bisa saja datang dari jin, bisa juga datang dari manusia. Kemudian yang kedua, penjelasan yang kedua tentang ayat minal jinnati wan nas adalah kembali kepada apa yang dibisikkan atau yang digodakan. Ya, seperti pada ayat yang kelima, alladzi yuwaswisu fi sudurinas, yang membisikkan apa? Kejahatan ke dalam dada manusia. Ya, akan tetapi ya di dalam ayat kelima ya hanya menyebutkan manusia yang digoda. Ya, alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Ya, yang membisikkan ke dalam dada manusia. Kenapa hanya disebutkan manusia? Ya, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya karena kebanyakan yang bisa digoda itu adalah manusia. Ya, manusia. Ya, meskipun arti sebenarnya ya dari ayat yang kelima itu bahwasanya yang dimaksud adalah jin dan manusia. Ya, karena mereka sama-sama mendapatkan beban syariat. Ya, jin dan manusia sama-sama mendapatkan beban syariat. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk
beribadah. Ya, maka bisa saja ya, bisikan-bisikan ya setan, iblis itu bisa saja masuk kepada jin dan juga manusia. Ya, jadi ayat yang terakhir ini penafsirannya ada dua. Yang pertama bahwasanya kembali kepada pelakunya. Pelakunya yaitu bisa jin, bisa manusia. Kemudian yang kedua penafsirannya adalah kembali kepada apa yang dibisikkan. Nah, ya demikian apa yang bisa disampaikan dari tafsir surat An-Nas ya yang ringkas ini, semoga bisa dipahami ya, semoga bisa dimengerti ya kandungan dan juga makna daripada tafsir surat An-Nas ini. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Karena waktu sudah habis, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.